Hai para diva, kembali lagi bersama gue Nadira. Hari ini gue ditemenin sama Pras dari Gizmologi, halo. Dalam video ini kita akan membahas seputar komparasi dari Oppo Reno 8 5G dan Oppo Reno 7 5G. Sebelum membahasnya lebih lanjut, sekedar informasi nih. Oppo Reno 8 5G resmi meluncur di Indonesia awal pekan lalu. Harganya sekitar 7.999.000 alias 8 juta kembali 1.000. Nah, sebagai adik dari Oppo Reno 7 5G, tentunya banyak juga perbedaannya. Mari kita kulik satu-satu. Perbedaan yang pertama, pasti pertama kali kita ngelihat smartphone itu kan dari desain. Nah, Reno 7 5G sama Reno 8 5G, desainnya tuh berbeda. Terus di sisi ketebalan itu Reno 8 5G lebih tipis daripada Reno 7 5G. Ketebalannya itu sekitar 7,67 mm, sedangkan Reno 7 5G hadir dengan ketebalan 7,81 mm. Nah, menurut Mas Pras gimana nih, Mas? Kalau desainnya? Oke, kalau desain ini kelihatan ya, kalau di yang Nadira pegang Reno 7 5G itu dia masih mirip sama Reno 6, Reno 5, Reno 4. Nah, kalau di Reno 8 5G ini desainnya udah beda, masih pakai permukaan sama Oppo Glow, jadi dua-duanya sama-sama tahan bekas sidik jari sama tahan goresan. Cuman di Reno 8 5G ini modul kameranya beda, yang paling kelihatan dia kelihatan keintegrasi gitu sama bagian lainnya. Terus ada opsi warna baru, shimmer gold sama shimmer black, dan lebih tipis, jadi emang kerasa lebih nyaman. Mungkin buat Nadira atau buat para diva lainnya ya yang mau naruh handphone di tote bag atau di saku celana jeans yang ketat gitu masih nggak masalah karena handphone ini lebih tipis. Terus kan kalau di Reno 8 5G ini tuh kan warnanya ada warna baru ya, Mas, tadi? Iya tadi ada shimmer gold sama shimmer black. Iya, shimmer black. Nah, kalau si Reno 7 5G ini tuh warnanya starry blue sama starry black. Perbedaan selanjutnya yaitu pada sensor kamera dari kedua smartphone ini. Nah, kalau si Reno 8 5G ini tuh udah membawa sensor utama Sony IMX76650 megapiksel. Sementara untuk sensor kamera selfie-nya itu udah dilengkapin sama Sony IMX70932 megapiksel. Sedangkan Oppo Reno 7 5G ini nggak membawa sensor kamera Sony sama sekali. Resolusi dari kedua smartphone ini tuh juga berbeda. Kalau misalnya Reno 7 5G ini kan dia itu resolusinya 64 megapiksel di kamera belakangnya. Nah, kalau kamera depannya ini 32 megapiksel. Nah, kalau di Reno 8 5G itu kan katanya udah dilengkapin sama Ultra Night video dan Ultra HDR video ya, Mas. Nah, kalau misalnya ada sensor kamera, ini kan Reno 7 ini kan gak ada sensor kamera Sony itu kan. Kalau sementara kan kalau ini ada, itu kira-kira mempengaruhi hasil fotonya nggak sih, Mas? Pasti ya dong, Nat. Jadi memang secara megapiksel itu di Reno 8 5G itu lebih kecil ya, 50 versus 64 di sini. Tapi yang digunakannya adalah sensor Sony flagship ya. Jadi IMX766 itu dipakai juga di Oppo Find X5 Pro. Ukuran sensornya itu besar, jadi masing-masing pixel dari megapikselnya itu lebih gede, artinya bisa nangkep cahaya lebih banyak. Jadi kalau mau foto potret malam itu lebih bagus pastinya di Reno 8 5G. Dan emang keduanya sama-sama ada fitur highlight video, itu bisa live HDR sama ultra night video. Tapi pastinya karena ini juga sensor kamera depannya IMX709 lagi-lagi dari flagship, buat selfie juga pasti lebih terang, dan buat perekaman video mau siang hari malam hari juga pasti bakal lebih terang. Jadi beda, selain dari sensor, software juga sih, karena ini kan juga lebih baru ya. Jadi pasti lebih optimal, dan sensornya tuh juga kerjasama sama Oppo dan Sony itu kerjasama sendiri untuk bikin sensor kamera depannya. Jadi harusnya lebih oke buat para diva buat selfie atau bikin konten vlog dari kamera depan. Berarti lebih oke yang Reno 8 ya? Ya, udah pasti dong karena lebih baru nih. Perbedaan ketiga, kedua Oppo Reno ini tuh pasti udah dilengkapin sama super fast charging kan. Nah, kalau Reno 8 5G ini tuh udah dilengkapi dengan teknologi 80 watt super VOOC, di mana memiliki kemampuan untuk mengisi daya perangkat hingga 50% dalam waktu 11 menit. Nah, sedangkan Oppo Reno 7 5G ini menawarkan 65 watt super VOOC yang bisa mengisi baterai dari 60% ke 100% hanya dalam waktu 31 menit. Nah, kan berarti kan ini lebih kayak bisa digunain buat gaming gitu lebih lama gitu ya, Mas? Iya, jadi sebenarnya baterai keduanya sama 4500 mAh. Cuman karena again tadi karena wattnya lebih tinggi
dari 65 ke 80 itu pengecasannya yang paling kerasa dari 0 sampai 50 itu lebih cepat, Nat. Jadi buat kamu misalnya atau para diva yang kayak baru bangun tidur terus harus pergi ngecas sebentar, nah itu udah langsung bisa aktivitas harian. Lebih enak di Oppo Reno A 5G, walaupun sebenarnya Reno 5G juga udah kenceng banget sih di 65 ya. Dia penuhnya pun sekitar 30 menitan aja gitu. Kalau masalah daya tahan, rasanya juga masih 11-12 karena kapasitas baterainya sama, chipsetnya juga sama-sama MediaTek Dimensity walaupun ini lebih kenceng, tapi 11-12 lah masih bisa dipakai buat seharian. Berarti kira-kira kalau misalnya nih abis dipakai seharian gitu kan, misalnya buat kerjaan, terus berarti misalnya di rumah mau nonton drama tuh masih oke apa gimana? Masih cukup sih harusnya ya. Kemarin sih saya ngulas handphone ini cukup sampai besok paginya juga masih bisa gitu. Jadi dan nanti kalau buat para diva yang mungkin ada game suka main game, enak juga pakai ini karena ngecas sebentar udah bisa main lagi. Gitu. Oke, berarti ini udah mumpuni banget lah ya kalau buat... Udah mumpuni, tapi yang ini juga nggak kalah sebenarnya. Oke. Perbedaan selanjutnya. Nah, perbedaan ini tuh sebenarnya udah perbedaan terakhir ya. Kalau di sini kita bakal membahas chipset yang dibawa oleh kedua smartphone ini. Kalau Oppo Reno 7 ini kan 5G kemarin ini kan udah membawa chipset Dimensity 900 5G. Nah, kalau yang Reno 8 5G ini tuh udah membawa chipset Dimensity 1305 5G untuk gaming. Dia tuh udah ada liquid tech cooling system gitu ya? Jadi memang kedua smartphone ini udah ada sistem pendinginnya. Cuman sistem pendingin di Oppo Reno 8 5G ini dibikin lebih besar, Nat. Jadi dia bisa mengcover lebih banyak hardware di dalamnya. Otomatis ketika para diva pakai Reno 8 5G buat main game atau akses kamera, itu tuh nggak cepet panas. Padahal bodinya tadi kita udah disebutin sama Nadira ya, lebih tipis daripada Reno 7, tapi somehow Oppo masih bisa bikin sistem pendingin ini lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Itu sih yang oke. Dan bedanya Dimensity 1300 di sini sama 900 di sini adalah jenis chipset CPU-nya ya. Jadi di Dimensity 1300 tuh dia ada CPU satu inti yang kenceng banget sampai 3 GHz. Yang lainnya tuh untuk performa biasa sama efisiensi core. Kalau di sini tuh cuma ada 2 jenis, performance sama efisiensi aja. Jadi ketika butuh performa kenceng, Reno 8 5G bisa kenceng, lebih kenceng. Tapi sama-sama awetnya karena sama-sama ada core buat efisiensi daya gitu. Jadi di antara keduanya Reno 8 5G lebih ngebut, tapi Reno 9 5G juga udah ngebut sebenarnya. Gitu. Berarti si liquid cooling system itu tuh lebih ke kayak baterainya kali ya, apa gimana? Bukan, lebih ke ngaruh ke performa, tapi bisa juga ke baterai karena handphone lebih dingin nih. Ya, jadi baterainya bisa lebih lama lagi. Jadi ini bakalnya juga nggak panas gitu. Iya. Jadi mau nggak pakai case juga nggak bakal kepanasan nih. Megangnya jadi aman buat para diva. Mas Fas nih lebih suka yang mana nih antara Reno 7 5G sama Oppo Reno 8 5G? Terus ya kita tuh mau direkomenin yang mana nih? Oke, karena Reno 8 5G lebih baru ya, jadi kayak agak mudah untuk menentukan di mana yang lebih baru di antara keduanya. Pasti Reno 8 5G, tapi Reno 8 5G ini harganya kalau nggak salah itu 500.000 lebih tinggi ya. Mungkin alasan buat beli Reno 7 5G adalah ketika ini harganya udah rilis nih, udah mulai dijual. Kalau Reno 7 5G itu harganya turun, nggak ada salahnya banget buat para diva beli Reno 7 5G karena Reno 7 5G foto potretnya juga oke, performanya juga oke, 65 Watt Supervook itu juga udah oke banget, udah ngebut, dan juga desainnya juga nggak kalah kece. Cuman kalau mau yang terbaik di antara keduanya udah pasti yang lebih baru dong, jadi Reno 8 5G. Terus juga kayak kalau buat para diva yang cewek-cewek gue kayaknya yang ini lebih cocok ya. Iya, bisa. Tapi kan kalau yang Mamba juga bisa, ada shimmer black ini ya. Shimmer black. Iya. Atau ini juga bisa sih, cuman ya terserah terserah diva aja sih mau yang mana sesuai preferensi. Oke. Sekian untuk video kali ini, gue Nadira. Saya Pras dari Gizmologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng di akun media sosial. Kalau Gizmologi kan? Kalau Gizmologi apa ya? Ya udah sih, follow Diva aja. Main-main ke situs kami di gizmologi.id, gizmologi.com, channel YouTube Gizmologi, media sosial juga @gizmologi. Bye-bye.